Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa ketemu lagi ya. Pelajaran? Apa itu PKN? Pendidikan Keluarga Negara. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bab keempat ya, tentang sistem peradilan. Hari ini kita mulai masuk ke bab yang baru, oke? Siap? Siap ya? Oke, sebelum kita mulai, ya, coba rapihin dulu bajunya, terus periksa dulu di bawahnya ada sampah atau tidak gitu. Ya, sambil dicek bajunya dirapihin. Ya. Cek dulu. Kalau ada sampah diambil, buang dulu tempat sampah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Ya, hati-hati kesangkut kabel. Sebelumnya, Bapak, sebelum kita mulai sekali lagi Bapak pastikan dulu nih, udah rapi semua? Ya, Pak. Udah cantik? Ganteng? Jar, ganteng Jar? Ganteng. Ya, terima kasih yang tadi sudah membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini demi kebaikan dan kenyamanan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, yaitu sebelum kita mulai, Abe, ketua kelas, Ya, Pak. pimpin doa dulu, Be. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, oh iya, sebelum Bapak absen terima kasih nih buat pengurus kelas, ketua kelas tadi sudah nyiapin ini semua ya. Bapak ucapin terima kasih. Sama siapa aja tadi, Be? Nama Fajar Bayu. Sama Fajar. Ya. Tahu aja, Be, kalau yang badannya gede-gede, suruh ngangkat-ngangkat. Oke, Bapak absen dulu. Ya. Irgi Abe, Hadir, Pak. Fajar Lukman, Kesi, Krisanta, Saila, Felisa, Nayara, dan Nazla. Nazla ada, Siti Nur Komariah, Anggi Putri, Bayu Rizky, M. Rafli, Daud Salman, Hafiz, Chelsea, Rusmania, Erlangga, Zahra Kisti. Oke, terima kasih. Sehat semua? Alhamdulillah. Benar. Sehat nih? Sehat ya? Ya. Kira-kira apa sih yang kita akan pelajari hari ini? PKN, Pak. Ada yang tahu nggak? Hah? Ancaman. Bener ancaman? Oke, makasih. Oke, yang kita akan pelajari hari ini ya benar mewaspadai ancaman. Berarti sudah ada yang baca nih. Kesi sudah baca bukunya ya? Ya, alhamdulillah. Siapa lagi yang sudah baca bukunya? Masa lagi baca? Baru mulai, Pak. Ya. Jadi nanti keterkaitan dengan materi sebelumnya ada keterkaitan. Ya. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Ya. Apa sih pentingnya kita mempelajari tentang mewaspadai ancaman? Ya. Kenapa kira-kira coba? Ya silakan Kesi. Oke, ya. Jadi kita sebagai warga negara perlu mewaspadai terhadap ancaman. Nanti kita akan pelajari lebih dalam, ya. Karena salah satu tugas kita sebagai warga negara menjaga keutuhan NKRI, ya. Dan nggak lupa juga, ya, teman-teman harus sering dan mau untuk termotivasi, ya, dalam menjaga keutuhan negara. Karena itu salah satu, ya, peran penting kalian sebagai penerus bangsa, ya, pemuda-pemudi penerus bangsa, ya,
harus belajar supaya bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik. Karena kalian calon pemimpin masa depan bangsa. Oke, sebelum kita mulai, dari tadi Bapak ngelihat kalian masih lemes-lemes nih. Ya. Boleh kita nyanyi lagu dulu? Boleh, Bang. Boleh? Boleh, Bang. Oke, supaya kita semakin tergairahkan untuk menjaga negara Republik Indonesia. Oke. Kita akan nyanyikan lagu Bagimu Negeri, ya. Silakan berdiri dulu semua. Oke. Sudah siap? Siap ya? Sorry. Negeri kami padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Boleh duduk lagi. Nah, sorry ya, tadi Bapak duluan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Karena semangat 45 Bapak. Ya. Oke, tadi kita sudah menyanyikan, mudah-mudahan teman-teman semua makin semangat. Makin semangat buat belajar? Erlangga? Semangat. Oke, Bapak coba masuk ke materi kita hari ini. Tadi kita sudah mempersiapkan semuanya, kita sudah berdoa, kita sudah merapikan baju, ya, kelasnya juga sudah bersih. Lalu tadi juga sudah Bapak berikan lagu penyemangat, ya. Kenapa bukan lagu dangdut coba kira-kira? Karena kita mau belajar PKN, ya. Kita harus memiliki rasa nasionalisme. Oke, tadi benar yang dikatakan oleh Casey, karena Casey sudah membaca bukunya, ya. Belum muncul. Yang kita pelajari adalah mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Ya, sebelum kita mulai, Bapak akan sampaikan dulu nih, ya, tujuan pembelajaran kita. Ya, nanti dari tujuan pembelajaran ini teman-teman harus mencapai, ya, harus bisa sampai pada tujuan supaya yang kita lakukan tidak sia-sia. Makanya fokus nanti dengan tujuannya, ya, fokus dengan tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah itu mendeskripsikan ancaman terhadap integrasi nasional. Lalu yang kedua, menelaah kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ketiga, menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Yang keempat, itu salah, ya, mengklasifikasikan jenis-jenis bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jenis-jenis ancamannya nanti kita klasifikasikan, ya. Lalu menyajikan contoh kasus terhadap, ya, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan melalui presentasi, ya. Jadi nanti kita akan ada presentasi, ya, dalam membahas bab ini, ya. Lalu menyajikan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan melalui poster. Jadi kebayang nggak? Nanti kalian bikin apa? Bikin? Berarti ada sebuah project. Ya. Nanti kita akan mempelajarinya melalui sebuah project.
Ya, dari tujuan-tujuan pembelajaran ini yang harus kalian capai. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Gak seru. Ya. Ulang? Ulang? Ya. Nanti kalau sudah ada tulisan ini jawabnya apa? Oke. Siap ya? Ready. Oke, tepuk tangan. Terlihat semua nggak? Jelas nggak? Bapak pastikan dulu. Siapa? Krisanta ya? Jelas? Yang di belakang siapa namanya? Daud, jelas? Oke. Ya. Pintunya selalu terbuka. Kita ganjal dulu. Supaya nggak banyak cahaya yang masuk. Oke. Kalian simak. Ya, kalian simak. Kalian catat hal-hal penting. Ya, catat hal-hal penting. Siapin dulu alat tulisnya, sudah? Sudah? Oke. Ya. Jadi sebelum materinya Bapak buka, ya, sebelum materi kalian mengamati, ya, karena akan ada sebuah proyek yang kalian kerjakan, ya, Bapak bagi kelompok dari sekarang ya. Coba. Boleh? Boleh. Boleh ya? Gak apa-apa ya? Biar nanti kalian sekalian dengan ini kita langsung diskusi. Ya, Bapak karena ada 5 bidang Ipolek Sosbud Hankam, ya, yang harus kita waspadai terhadap ancaman, berarti Bapak bikin 5 kelompok. Ya, 5 kelompok. Tapi nanti penentuannya itu nanti. Ya, tapi Bapak bagi kelompok dulu, baru setelah itu kita tentukan. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4-nya itu kebagian apa. Ya, paham ya? Oke, dari siapa? Rafli, hitung 1 sampai 5, sudah 5, ulang lagi dari 1, habis itu kumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Paham, Pak. Oke, silakan Rafli. Daud? 2. Oke, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Come on, langsung. Sesuai dengan kelompoknya. Bikin kelompok aja. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. 1, 2, 3 sini. Mejanya disatuin nggak apa-apa. 1 depan sini. Ya, 1 sini.
AB kelompok 5? 5, Pak. 5. Saya udah ada geser soal. Yo, sambil dirapihin. Dirapihin. Oke, sudah? Sudah? Oke. Ya. Bapak sebelum mulai Bapak bagiin dulu LKPD buat kalian ya. Nanti ini untuk bahan diskusi kelompok masing-masing ya. Oke, Pak. Tuh. Silakan kalian lihat di LKPD-nya ya. Itu ada yang harus kalian kerjakan. Itu sudah sesuai dengan susunannya nih. Ya, mana lihat dulu. Ya. Sebentar ya, Bapak pinjem boleh ya? Oke, ini lembar pertamanya, lembar keduanya, nanti lembar pertanyaan. Ya, lembar ketiganya hasil diskusi. Lembar keempatnya itu adalah tentang proyeknya nanti, ya. Jadi, Bapak akan tampilkan materinya, ya. Kalian di lembar kedua lihat deh, ya. Di lembar kedua ada lembar pertanyaan. Kalian siapkan nanti, kalian tulis di sini pertanyaan-pertanyaannya. Ya, tulis dari di bawah lembar pertanyaan, kelompok berapa, kalian tulis nanti, ya. Dari lembar pertanyaan ini nanti Bapak akan putar nih. Ya, Bapak akan tukar-tukar. Paham? Paham, Pak. Bapak akan tukar-tukar, ya. Lalu kalian nanti mengisi jawabannya pada lembar hasil diskusi, ya. Bikin minimal 3 pertanyaan aja. Ya, 3 pertanyaan dari materi. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nanti ada Bapak kasih waktu diskusi, ya. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Oke. Kalian simak ya materinya ya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau nir-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Nah, berikut ini dipaparkan berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut, maka sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya, pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia
Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya dalam gaya hidup yang diikuti kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas, dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Hal tersebut apabila tidak segera diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kita mesti proaktif menyaring dampak negatif globalisasi ini. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar produk internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia.
Pada akhirnya, mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, mulai dicatat. bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh Sambil negara mulai dicatat investor. pertanyaan-pertanyaan Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Akibatnya, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Dan yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan tersebut berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. Sambil dicatat pertanyaannya ya, dilebar pertanyaan sambil dicatat. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik penulis, mengamen, dan sebagainya. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah, mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan di bawah para penegaknya. Dengan demikian,
kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan. Oke. Jelas penjelasannya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas lah ya. Ya, harus jelas. Ya kalau teman-teman mengamati jelas. Ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan. Dari pengertian ancaman, terus ancaman apa saja yang muncul? Ada di bidang apa saja tadi? Politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi, Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan ekonomi. Ya. Lalu ada juga strategi menghadapi ancaman tersebut. Ya, kita sudah tahu, tadi sudah dijelaskan. Pertanyaannya sudah ditulis? Coba tulis pertanyaannya dulu. Ayo, nanti habis ini Bapak tukar. Ya. Oke, dua pertanyaan deh. Satu kelompok 2 aja. Ya, di lembar pertanyaan. Tulis aja yang sudah kalian buat. Ya. 2 pertanyaan di lembar pertanyaannya. Silakan langsung tulis aja. Pertanyaannya yang sudah tadi penjelasan yang sudah ditampilkan ya, jangan menyimpang dari situ. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya. Tadi ada penjelasan yang kalian kurang paham atau kalian kurang mengerti, tanyakan lagi di lembar pertanyaan. Sudah 2? Lihatnya sebagai masyarakat memiliki sikap sifat hedonisme. Apa? Gak apa-apa. sikap atau sifat. Sifat Ditulis di lembar pertanyaan. Langsung aja ditulis yuk. Langsung ditulis. hedonisme. Kasih kelompoknya sudah. Satu lagi. Hedonisme. Abe, tulis aja langsung. Pertanyaannya apa aja? Iya, hedonisme. Iya yang tadi. Nah. Itu enggak. Nanti kan ditukar, diacak. Yuk langsung yuk. Soalnya 2 nggak apa-apa. 2 nggak apa-apa. Sudah. Sudah. Iya. Kelompoknya nih. Tulis dulu nama kelompok. Nama kelompoknya jangan ditulis. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis. Jangan lupa ditulis. Namanya juga. Dah. Ya apa aja, Abe? Apa aja, tulis dulu aja pertanyaannya. Udah belum? Ayo, tanyain aja apapun itu yang tadi disampaikan materi.
Sudah? Udah nggak apa-apa, apa aja. Iya. Sudah. Kelompoknya ditulis. Nazla udah? Udah. Kelompoknya ditulis? AB kelompoknya. Satu, tiga. Awalnya saya coba. Lama-lama laris. Yuk, tinggal satu kelompok lagi. Udah. Oke. Kelompoknya udah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bapak acak ya. Bapak acak ya, Bapak bagikan pertanyaan-pertanyaannya dari kelompok lain. Kalian langsung diskusi. Ya, langsung diskusi. Boleh mencari dari buku ataupun internet. Bawa handphone semua. Bawa ya. Yang nggak ada kuotanya hotspot sama temennya. Ya. Ini kan berarti ada 2 pertanyaan. Berarti satu pertanyaan bisa untuk dua orang. Oke, paham ya? Oke. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini ya. Kelompok 1. Oke, saya bagikan. Sorry. Ini kelompok 1, ini 2. 2. Oke, 2 boleh. Ini kelompok 4. 4. Ini boleh. 4. Oke. Oke. Ada lembar jawabannya ya? Ada lembar diskusi. Nanti tulis kelompok berapa sama namanya, ya. Yuk, silakan langsung. 10 menit, 10 menit. Jangan lama-lama. Bapak waktuin ya 10 menit. Rapli kasih satu nomor aja. Pakai 2 orang. Nomor berapa? Pada dulu. Biar aman. Ada nomor 2 apa ya? Udah nyari. Ini nyari nomor berapa? Jadi gue nyari nomor 1 udah. Ya, kita satu. Ya, kita satu. Siapa yang nulis? Non. Ayo. Sudah jalan 3 menit. 10 menit. Jadi Ya. kan soalnya strategi yang dilakukan buat mengatasi ancaman ekonomi itu
Satu aja tuh. Dua boleh, jangan satu lah. Terus dijelasin lagi, Pak. Nggak usah. Ini suruh sebutkan kan? Apa jelaskan? Enggak disuruh sebutin lagi. Ya sebutin aja. Baik, Pak. Ya kelompok kalian. Kan nanti kalian yang menjelaskan. Ya. Jadi kita sedang menerapkan siapapun bisa menjadi guru. Gatot. Satu gue lengkap dulu ya. Tiga menit lagi. Langsung ditulis angkanya. Ayo. Mau tulis di buku dulu, nanti baru disalin lembar, di lembar boleh. Apa-apa. Sudah? Sudah? Enggak, nanti kan disampaikan. Dari. Jangan takut salah ya, nanti kita sempurnakan bersama. Oke? Dari pembelajaran yang kita lakukan, kita akan sempurnakan bersama. Ditulis nama, Pak. Tulis nama. Ya. Ini tulisnya nanti gak apa-apa ya. Jawabannya sudah ketemu. Sudah nggak apa-apa. Yang penting nanti pada saat dikumpulkan sudah ditulis ya. Satu sudah semua kan? Tinggal ditulis saja. Ya. Kelompok 2 kurang satu lagi sudah? Sudah tapi tinggal ditulis aja disalin. Oke, nggak apa-apa nanti terakhir. Ya. 3 satu soal lagi, tapi jawabannya sudah ketemu? Sudah ketemu? Tinggal disalin. Oke, nggak apa-apa nanti salinnya nanti. 4 sudah? 5 sudah? Oke. Silakan dari kelompok 1 ya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, dengerin Bapak ya. Jadi bacakan dulu pertanyaan, jawaban. Pertanyaan, jawaban. Oke, paham ya? Suaranya agak keras supaya terdengar dengan teman-teman yang lain ya. Nanti nulisnya nanti diterusinnya nanti lagi ya. Nanti tinggal disalin lagi, nggak apa-apa. Ya, yang penting jawabannya sudah ketemu. Oke, silakan kelompok 1. Yang lain simak. Soalnya baca dari kelompok berapa, lalu jawabannya apa? Siapa yang bacain? Gak apa-apa, bacain aja. Gak jadi masalah.
Sudah? Bisa lengkap nomor dulu nggak, Pak? Nggak apa-apa. Silakan yuk. Siapa Bayu? Iya, Ya, ya nggak apa-apa. Bacain dulu pertanyaannya. Dari kelompok berapa, Bay? Saya akan membacakan soal dari kelompok 3. Ya. Soalnya itu, apa strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Jawabannya, menyediakan lebih banyak lapangan kerja, menghindari kebiasaan ketergantungan utang luar negeri, dan memberikan penanganan serius terhadap semua masalah korupsi. Oke, dari kelompok berapa pertanyaannya? Kelompok 3. Kelompok 3, strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Jelas kelompok 3? Jelas ya? Oke, menyediakan lapangan pekerjaan, terus apa lagi tadi, Bay? Menghindari kebiasaan utang luar negeri. Menghindari kebiasaan hutang luar negeri, terus Yang terakhir, menangani kasus korupsi. menangani kasus korupsi sebagai strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Kelompok 3, gimana pertanyaannya? Cukup? Oke. Lanjut. Lalu baca. Soalnya baca. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 di nomor Ayo yang lain perhatikan, jangan diskusi. Pertanyaannya itu bagaimana upaya yang harus dilakukan apabila gaya hidup dalam bidang sosial telah masuk ke dalam hal yang negatif. Di sini saya akan menjawab, jika gaya hidup dalam bidang sosial mulai mengarah ke hal negatif, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah arah tersebut. Yang pertama adalah mencoba untuk mengevaluasi tindakan dan keputusan Anda secara jujur dan akui jika ada aspek yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu adalah refleksi diri. Yang ketiga itu adalah perubahan lingkungan. Yang keempat itu adalah pencarian bantuan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, Bapak beralih ke kelompok 2. Oke, sekali lagi Bapak ingatkan jangan ada yang diskusi ya. Karena ini pertanyaannya dari kalian ya. Jawabannya nanti disampaikan sama teman-temannya ya. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan ilmu yang baru dari temannya ya. Oke, silakan kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu mengapa Indonesia menolak paham komunis dan Zionis? Karena sesuai dengan ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, pada sila pertama tertulis ketuhanan yang Maha Esa, maka Indonesia didasarkan ketuhanan. Hal ini yang bertentangan dengan paham komunis dan Zionis. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya siapa yang membacakan? Oke, Chelsea. Lanjut, pertanyaan nomor 2, contoh-contoh dari separatisme. Contoh-contoh dari separatisme ada 3, yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau bisa disingkat sebagai GAM, dan 2 Permesta, 3 PRRI. Dan GAM adalah bekas sebuah gerakan separatisme yang bersenjata memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Paramesta, perjuangan semesta atau perjuangan rakyat semesta, disingkat Permesta, adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Dan PRRI bisa disebut juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, yang merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1948. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut, kelompok 3 siapa yang bacain? Oke. Silakan. Dari pertanyaan kelompok 4, yang pertama, liberalisasi. Oke, suaranya lebih keras lagi. Liberalisme adalah ancaman di bidang ideologi yang muncul akibat pengaruh globalisasi. Lantas, mengapa paham liberalisme diterapkan di negara berkembang? Jawabannya, karena paham liberalisme dimaknai sebagai bebas dari pengekangan, bebas dari kefanatikan, bebas dari perpecahan yang sempit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, paham liberalisme merupakan pandangan filsafat moral dan politik yang berlandaskan kebebasan, persamaan hak di depan hukum, serta persetujuan pemerintah, yang di dalamnya terdapat dukungan hak-hak individu, termaksud hak asasi manusia dan hak sipil. Oke.
Sini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita klarifikasi di akhir ya. Ya, siap. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua ada manakah yang lebih bahaya antara ancaman militer atau ancaman non militer dan alasannya? Menurut saya pribadi yang lebih bahaya itu ancaman non militer, Pak. Kenapa? Karena itu tuh tidak terlihat, Pak, tidak kasat mata. Jadi kita tidak tahu tindakan apa yang harus kita ambil untuk mencegah ancaman itu tersebut, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Lanjut. Kelompok 4. Silakan. Siapa yang menjawab? Ya, suaranya lebih keras ya. Oke, saya akan membacakan soal dari kelompok 2. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hedonisme? Hedonisme adalah sikap atau gaya hidup yang merujuk pada suatu kesenangan atau kebahagiaan adalah hal yang harus dicapai tanpa batas. Di mana kesenangan di sini adalah tujuan hidup dan kebaikan manusia yang tertinggi tanpa memperbolehkan pelanggaran norma atau aturan lainnya. Lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana memajukan kebudayaan nasional? Jawabannya itu ada yang pertama itu memperkenalkan kebudayaan itu sendiri ke dalam negeri, agar setidaknya kebudayaan tersebut dapat dilestarikan oleh bangsa itu sendiri. Salah satunya dengan mempelajari budaya lokal ataupun kita membuat produk dari budaya-budaya lokal yang ada di negara tersebut. Yang kedua, setelah dilestarikan oleh bangsa itu sendiri, kemudian dapat kita perkenalkan nih ke mancanegara hingga internasional. Dengan cara kita ekspor pembuatan produk dari budaya lokal dijual ke pasar luar negeri internasional. Yang terakhir itu menjadikan kebudayaan tersebut sebagai identitas yang memperkuat kebudayaan itu agar tidak hilang dan tidak tergantikan oleh budaya luar. Contohnya itu kan pernah ada masalah batik ya Pak? Iya. Itu kan pernah diklaim oleh Malaysia. Nah itu kan salah satunya karena pengaruh kita tuh tidak terlalu memperkuat identitas batik itu sebagai itu punya Indonesia loh. Nah dengan itu memajukan kebudayaan itu kita menjadikan kebudayaan tersebut sebagai identitas dari negara kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ya. Lanjut kelompok 5. Jadi kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan setiap bangsa. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang terjadi jika suatu negara yang sebagian masyarakatnya memiliki sifat hedonisme? Jawabannya suatu negara akan mengalami kemiskinan, membuat orang menjadi egosentris dan mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan dikhawatirkan sikap yang selalu mengkonsumsi barang tanpa adanya aturan akan merusak moral seseorang. Jadi ini akan mengalami sifat pemborosan atau bisa jadi mengakibatkan kebangkrutan dalam sebuah negara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, kalian sudah menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, itu bukti bahwa ya, kalian mampu untuk memecahkan masalah ya secara diskusi. Ya. Tapi kalau beda pendapat boleh nggak? Boleh. Yang penting memiliki landasan. Ya, oke itu. Sekarang ya. Kalian berarti sudah memahami dong apa itu ancaman? Benar nggak? Ya nggak? Ya. Lalu ada ancaman di bidang ipolek sosbud han. Apa I-nya? Ya. Ipolek E-nya ekonomi, sosial Bu, dan pertahanan. Ya. Paham? Paham? Oke, ya. Coba sekarang Bapak kasih sedikit umpan balik dulu. Tahu nggak umpan balik? Ya bukan umpan silang ya. Umpan silang main bola. Ya. Oke, coba Bapak tanya. Ya, Nazla. Aduh Pak. Ya. Contoh di bidang ideologi, ancamannya apa Nazla? Ideologi.
Oke, adanya komunisme, gerakan separatisme itu salah satu contoh dari ancaman di bidang ideologi. Kalau invasi itu di bidang apa? Ekonomi. Kalau gaya hidup hedonisme di bidang apa? Sosial budaya. Kalau spionase, pertahanan dan keamanan. Itu teman-teman akhirnya sudah bisa paham. Oke, tapi kita akan gali lebih lanjut lagi melalui proyek yang akan kalian buat. Ya, paham? Oke, kelompoknya sudah, ya kelompoknya sudah. Tinggal Bapak bagi. Oke, sorry. Tinggal Bapak bagi, ya. Lihat di petunjuknya pertama tuh untuk proyeknya. Yang terakhir tadi sudah membuat apa? Buatlah poster tentang strategi mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional yang bisa kalian lakukan. Jadi posternya itu yang bisa kalian lakukan. Paham? Paham? Boleh Bapak kasih contoh? Nanti Bapak contohin. Nanti Bapak contohin ya. Tapi kalian tahu poster? Oke, kayaknya ada di komputer. Ya. Coba Bapak lihat. Nah, ini misalnya punya Bapak nih. Tadi itu tugas kelompok kelas lain. Ya. Satu nusa, satu bangsa, Indo. Kira-kira ini ancaman poster untuk di ancaman bidang apa? Hah? Kenapa? Ayo. Hah? Ayo. Ideologi. Kenapa tulisannya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa? Penekanannya untuk apa kira-kira? Untuk menjaga identitas bangsa di bidang ya, bahwa kita itu ya satu Indonesia, keberagaman di dalam, tapi tetap dalam satu bendera. Ya. Paham? Ya, jadi nggak perlu repot-repot, ribet-ribet. Yang penting ada satu kata, ya kalian bisa dilengkapi dengan gambar-gambar yang seperti ini boleh, nggak jadi masalah. Ya. Paham ya? Paham ya? Oke, silakan sekarang kalian rancang dulu, kalian susun dulu nih, ya susun dulu, ya Bapak tentuin temanya, terus nanti kalian mulai susun, ya proyeknya seperti apa, ya membuat posternya bagaimana, kata-katanya apa, ngerti ya? Paham ya? Oke, kelompok 1 di bidang ideologi, kelompok 2 politik, 3 sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya, ada aplikasi Canva dong? Ada ya? Ada, boleh pakai Canva, boleh pakai Pixel Lab. Ya, tapi Bapak lebih menyarankan di Canva karena kalian tidak harus mencari gambar lagi. Ya, karena di elemennya itu sudah ada. Kalian ketik Indonesia nanti akan muncul ya yang sesuai. Paham? Oke, go, let's go, langsung bekerja. Ukuran poster aja, ya ukuran poster kayak gini. Ini potret ya, ya. Nanti dikumpulkannya melalui Google Form. Ya, kalian rancang dulu. Minggu depan nanti kita presentasi poster kalian. Oke, paham? Jadi nanti kalian akan presentasi di minggu depan. Ya, sekarang kalian rancang dulu posternya. Come on, yuk. Kalian susun dulu jadwal pembuatan nanti aja. Rancang dulu poster. Ya. Nyala. Nyala, mati. Ini mati. Tadi stop. Udah nggak apa. Coba di Zoom itu di mute. Di mute.
Pis, di mute kan, Pis? Oke. Bener di mute, Pis. Pastiin. Bener. Posternya udah saya bikinin. Kalian tetap ininya tetap di diskusinya tetap jangan lihat ke saya, ya. Posternya udah saya bikinin, kalian tinggal rancang aja, pura-pura ngerancang aja ya. Oke. Nah. Nanti presentasi, minggu depan kita presentasi, ya. Sekarang dirancang dulu. Minggu depan. Ya, sekarang dirancang dulu. Ya, paling tidak sekarang Bapak itu bisa ngelihat apa ya? Tulisannya apa gitu ya, gambarnya di mana. Ini Bapak sudah kasih contoh nih. Yo. Ini sosial ekonomi. Ekonomi. Banyak referensinya. Alhamdulillah. Ya, apa-apa. Sesi kelompoknya sudah diatur? Sudah. Hedonisme gambarnya duit. Siap. Abe? Sudah? Ya. Ada aplikasi Canva-nya? Ada. Yang enggak ada download dulu lah. Ya. Fajar langsung duduk. Teman-teman, Fajar pakai sendal karena kakinya lagi sakit ya. Karena dia nggak enak diem. Iya, hiperaktif. Banjir-banjiran. Oke. Sambil dirancang posternya. Abe, temanya apa? Kelompok 5 pertahanan dan banyak pertahanan dan keamanan. Ya. Ayo. Sambil dirancang.
Bisa? Apa? Ekonomi internal. Yo, sambil terus dirancang. Kelompok 2 politik. Politik. Iya. Sudah ada? Ada ya. Sudah ada referensinya ya. Nah. Ada yang mengalami kesulitan enggak? Ada enggak? Bayu, ada masalah enggak? Aman. Masalah pengerjaan ya, jangan masalah hidup ya. Masalah pengerjaan. Saya kira teman-teman pasti bisa. Sambil disiapin nanti ya, untuk minggu depan sambil disiapin, kalian jelasin maksud posternya tuh apa. Ya, sambil disiapin. Jadi kalian hari ini menyusun, sudah mulai mendesain, ya. Sambil disiapin. Oke. Dipersiapkan nih materi-materinya, disesuaikan dengan temanya posternya. Oke, ya dengerin Bapak dulu. Ya. Minggu depan kita akan presentasi. Ya. Sudah kalian buat? Sudah ada rancangannya? Sudah. Oke. Ya, sisa 15 menit lagi. Ya, kita coba untuk refleksikan pembelajaran hari ini. Ya, kalian tadi sudah banyak melakukan banyak hal. Ya, tinggal nanti setelah ini Bapak akan kasih tugas mandiri sama kalian. Ya, oke. Sekarang ya, Bapak tanya, apa yang kita pelajari hari ini? Pengertian ya, bukan hanya pengertian ancaman. Ya. Ada pengertian dari ancaman. Ya, pengertian dari ancaman. Nazlah, apa itu ancaman Nazlah? Saya lagi, Pak. Iya. Perkenalkan saya, Pak. Oke, boleh. Oke. Apa itu ancaman? Kegiatan Kegiatan memecah belah
usaha memecah belah bangsa. Yang datangnya dari dalam dan luar negeri. Ya. Paham? Paham? Ya. Jenis-jenis ancaman kalau kita klasifikasikan ada di bidang Ideologi, terus ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. pertahanan dan keamanan. Ya. Tadi kita sudah juga mempelajari tentang strategi menghadapi ancaman di bidang sosial, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Ya. Kesi, strategi menghadapi di bidang ekonomi. Untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Oke. Itu salah satu contoh strateginya. Jadi ada ancamannya, kita pun juga harus tahu strateginya. Oke. Kira-kira sekarang, Bayu. Ya, coba Bayu. Apa sih Bay manfaatnya kita belajar ini Bay? Kita tahu Pak. Tahu apa? Tahu kalau misalkan kita sedang dalam keadaan yang terancam. Terus kita dapat mempelajari apa sih itu ancaman dan dampak-dampak bagi kitanya itu apa dari ancaman. Ya, dengan kita mempelajari ancaman, mewaspadai ancaman atau mempelajari bab ini, ya, kita jadi tahu ya dampak dari ancaman tersebut. Terus Chelsea, apalagi selain dampaknya yang akhirnya kita tahu? Selain dampak ada apa yang lain? Strategi mengatasi ancamannya. Oke, ya. Minggu depan siap presentasi ya? Siap. Oke. Nanti kalian kerjakan tugas mandiri ya di LKS-nya yang PG-nya tuh. Ya, untuk PR di rumah. Ya, ditandain dulu. Ya. Lihat di LKS yang PG-nya saja. Ya, halaman 29 di LKS ya. Itu untuk PR di rumah. Ya. Nanti minggu depan kita akan presentasi. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Jadi jangan sampai tidak diselesaikan ya. Nanti Bapak kirim link pengumpulannya melalui ketua kelas ya. Jadi nanti bisa ditampilkan seperti ini ya. Tinggal presentasi ya, nanti tinggal presentasi hasil dari poster kalian. Paham? Paham? Oke, hari ini cukup ya pembelajarannya. Kalian boleh beresin dulu mejanya, di atas mejanya rapih dulu lagi seperti semula. Kalau posisi mejanya biarkan saja. Ya, biarkan saja seperti itu. Yang penting bukunya rapi dulu dan alat tulis lainnya. Oke. Yo. Oke. Terakhir nih, sebelum Bapak tutup nih. Ya. Terakhir sebelum Bapak tutup. Ada pertanyaan kah? Ya. Ada pertanyaan? Silakan, Baik. Nanti untuk presentasinya satu kelompok ke depan semua. Ya. Satu kelompok nanti berdiri di depan semua. Minggu depan settingannya seperti ini lagi ya. Jadi pada saat masuk ke kelas sudah seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan nanti yang presentasi maju ke depan. Ya, di depan semua untuk nanti tayangannya tetap ada. Nanti disiapin lagi. Ya, Pak. Disiapin lagi. Soundnya, komputernya. Ya. Jadi kita harus memaksimalkan dalam pemanfaatan teknologi. Ya. Paham? Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan? Oke, silakan aja.
Salah pertanyaan. Saya mau lanjutkan di yaitu ada kalau misalkan liberalisme itu termasuk di ancaman di bidang ideologi yang karena pengaruh dari globalisasi. Nah itu kan jadi termasuk ancaman. Berarti itu tidak cocok untuk di negara berkembang seperti Indonesia ini. Nah Ya. apa sih liberalisme padahal kan sebenarnya kayak yang tadi dijelaskan sama Mira itu katanya ada kebebasan berpendapat dan lain-lain itu kan sebenarnya bagus. Ah. Kenapa nggak cocok? Oke, ya. Satu pertanyaan tambahan tadi itu kenapa paham liberalisme itu tidak cocok di negara Indonesia? Ya. Itu kita akan bahas di minggu depan. Nanti setiap kelompok Bapak akan minta untuk berpendapat juga terkait dengan hal tersebut ya. Paham ya? Oke. Nanti kasihan guru yang berikutnya yang ngajar masuk kelas. Ya, nanti panjang nih penjelasannya. Oke. Cukup ya? Hari ini cukup? Oke, hari ini cukup. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Ketua kelas, silakan untuk pimpin doa. Baik Pak. Mari teman-teman untuk kita tutup pelajaran PKN kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tolong untuk dipersiapkan ya. Kelasnya juga nanti dipersiapkan juga. Settingannya sudah seperti ini ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata istirahat kalian ya? Iya, Pak. Oke, boleh meninggalkan kelas duluan. Ya. Terima kasih, Istirahat Pak. silakan. Iya. Di situ matiin aja. Oke ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang ancaman, mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Gimana? Proyeknya sudah selesai atau tinggal finishing? Tinggal dikit lagi ya. Oke. Bapak kasih waktu sekarang ya kalian untuk rapikan dulu, terus nanti di sini hari ini juga ya kalian akan presentasi ya. Oke ya. Silakan kalian untuk dirapikan dulu. Ayo. Silakan. Nanti dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Oh, lagi nge-lag. Nah. Sudah? Nah, itu tinggal tambahin dikit lagi tuh. Mana tadi gambarnya? Udah masuk belum? Nah, oke, itu udah rapi. Ya. Udah bagus. Tinggal nanti siap dipresentasiin ya. Nah, disiapin. Oke. Isi, sudah? Tinggal finishing? Oke deh, sip. Abe, gimana? Aman? Tinggal? Iya, nggak apa-apa. Ini kenapa gedean tentaranya? Kan cowok, Pak. Siap. Oke.
Sudah ada yang selesai? Ya. Oke. Yang sudah kirim ke drive ya. Yang sudah Bapak kirim ke grup ya linknya ya. Nah, kan ke minggu lalu kan sudah dikirim linknya sama ketua kelas. AB sudah di-share linknya? Link sudah ya? Oke, Oke, nanti tinggal Bapak lihat. Sambil dipersiapkan untuk presentasinya. Oke. Siapa saja yang sudah mengirim di Google Drive? Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 2 sudah dikirim? AB kelompoknya sudah ya? Sudah dikirim ya? Ya. Esi kelompoknya sudah. Nazla sudah? Oke. Langsung dikirim ya, Bayu ya. Sambil menunggu yang lain, boleh sambil bersiap-siap untuk presentasi. Ya, tentukan siapa yang akan nanti mempresentasikan. Sudah? 2 sudah? Oke, Bapak lihat ya. Bapak cek. Oh iya, sudah masuk. Ah, bagus nih, enak nih. Sudah diiniin sesuai dengan temanya masing-masing. Ya. Ekonomi, ideologi, sosial, politik. Oke, kelompok 1 tentang ideologi. Sudah siap kelompok 1? Siap. Oke, nanti pada saat presentasi teman-teman yang lain memberikan respon. Oke, paham? Paham ya? Oke, memberikan respon. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Disimak ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasi. Bapak bantu tampilkan. Oke, terlihat jelas? Lihat ya. Oke, silakan kelompok 1. Agak geser lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil poster yang buat tentang ideologi yang akan dijelaskan oleh. Oke, poster ini kami buat karena Pancasila sebagai dasar ideologi negara bangsa Indonesia yang dimana kita semua didasarkan oleh Pancasila dan Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. Tujuan dibuatnya poster ini sebagai penekanan atau tahap awal mencegah ancaman-ancaman yang ada di Indonesia pada bidang ideologi. Atau Yuk, respon dari kelompok respon. lain. Silakan Casey. Di sini kan ada kata-kata aku Pancasila, aku Indonesia. Bagaimana sih cara menerapkan agar kesadaran dari negara, dari bangsa itu sendiri bahwa kita itu memiliki pemahaman Pancasila? Karena kan masih banyak juga nih kesadarannya yang kurang rendah terkait Pancasila tersebut. Ada nggak sih cara penerapannya yang bisa dilakukan oleh kita nih sebagai calon-calon bangsa? Amin. Gimana Bayu? Cara itu loh, meningkatkan kesadaran agar kayak seumuran kita nih remaja-remaja sekarang tuh bisa lebih tinggi lagi kesadarannya terkait ideologi kita yaitu Pancasila. Gimana ya? Mungkin kan sudah dipresentasikan tadi, Pancasila dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya kita nih mau melakukan apapun gitu kayak tindakan, nah kita bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman. Iya.
Jadi jawaban dari kelompok 1 adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Jadi Ya. harus berpikir 2 kali gitu kalau mau melakukan sesuatu. Iya, jangan sampai ya menjalani hidupnya menyimpang dari Pancasila untuk mewaspadai ancaman ya terhadap ideologi Pancasila. Ya, kita banyak tahu di dunia itu ada beberapa ideologi. Paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali Oke, duduk. makasih semuanya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 2 silakan. Disimak ya. Disimak. Oh iya. Kelompok 2 tentang politik. Ini pertahanan keamanan, ekonomi, politik. Wah, bagus nih. Oke, yang lain menyimak. Nanti memberikan respon. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, kita ngambil poster ini karena mencontek merupakan cikal bakal dari korupsi. Mencontek termasuk ke dalam korupsi karena tindakan ini dapat merugikan banyak pihak seperti diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Karena mencontek termasuk tindakan kejahatan penipuan. Mencontek juga mengajarkan kita kalau kita tuh nggak perlu belajar, kita nggak perlu belajar buat kerja keras dan mendapatkan nilai yang bagus. Cukup dengan berlaku nggak jujur, jadi nilai kita bagus. Cukup berlaku nggak jujur, maka nilai kita bagus. Cukup dengan berlaku tidak jujur, maka nilai bagus akan kita dapatkan. Gimana tanggapannya? Paham maksudnya kenapa mencontek adalah cikal bakal dari korupsi? Ya. Dan kenapa dikaitkan dalam politik? Ya, kenapa? Ayo. Yang mau menanggapi silakan. Iya. Ya. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya, yang lain dengerin. Oh. Dari dalam negeri yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Jadi itu termasuk di bidang politik korupsi karena dia penyalahgunaan kekuasaan, dia mengambil uang yang bukan hak mereka. Nah makanya itu kenapa juga dibahas mencontek karena dari mencontek ini kita bisa menimbulkan sikap korupsi nanti setelah kita sudah dewasa. Dari kita yang tidak mau berusaha, kita mengambil kerja keras orang lain, sementara orang lain belajar, kita mencontek itu termasuk. Jadi kayak awal mulanya kita bisa mempunyai sikap atau sikap korupsi. Terima kasih tanggapannya, Kes. Oke, tepuk tangan. Ya. Cukup kelompok 2? Ya, silakan. Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3. Ideologi politik ekonomi. Silakan kelompok 3.
Yang lain disimak. Yuk. Iya, iya, iya. Kamu ngapain situ sini, Fir? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami membuat poster untuk bisa mengajak untuk mendukung UMKM Republik Indonesia. UMKM itu merupakan usaha produktif yang memiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama ketika terjadi krisis. UMKM juga merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari 3 peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Oleh karena itu, diperlukannya untuk kita sebagai rakyat Indonesia untuk mendukung UMKM Republik Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Kelompok 3. Ya. Pertanyaan atau tanggapan? Ya, menanggapi, kira-kira bagus nggak nih posternya, atau nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Abe gimana, Be? Nyambung nggak, Be? Kenapa, Be, nyambung? Iya, jadi UMKM juga termasuk dalam strategi mengatasi ancaman di bidang membantu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Oke, silakan ditutup kelompok 4, kelompok 3. Oke, kurang lebihnya segitu aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kasih di bidang sosial budaya. Ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan saya perkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok saya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Kesirianti. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan tentang strategi cara mengatasi ancaman dari bidang sosial budaya. Nah, untuk yang kami berikan di poster ini adalah salah satu cara mengatasi yang dapat kita lakukan di remaja sekarang nih. Jadi bisa kita lakukan di diri kita sendiri dan juga teman-teman yang seumuran ini, yaitu lestarikan budaya bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa sosial budaya itu ada yang namanya munculnya itu pengaruh atau kebudayaan dari westernisasi, yaitu kebudayaan ke barat-baratan. Maka dari itu salah satu cara mengatasinya adalah kita lestarikan nih budaya bangsa Indonesia. Contohnya, kita bisa mempelajari budaya-budaya lokal. Nah, di sini kan di SMA Negeri 7 Tambun Selatan ini ada yang namanya ekskul tari tradisional. Nah, itu tuh kita bisa tuh melestarikan budaya lokal yang ada di SMA Negeri 7 yang sudah disediakan fasilitasnya. Itu kita bisa lakukan di seumuran sekarang. Atau mungkin kita bisa juga melestarikannya dengan cara mempelajarinya. Dengan cara setelah kita pelajari itu juga bisa menambah ekonomi, itu juga bisa-bisa karena dengan cara kita mempelajari budaya lokal, kita bisa membuat produk baru dengan budaya lokal dan itu kita bisa memperkenalkan budaya lokal ke kancah internasional. Seperti itu. Oke. Bertanya? Pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Cukup jelas. Bayu mau menanggapi, Bay? Jelas. Daud? Jelas. Oke.
Oke, silakan ditutup kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bidang Pertahanan dan di poster ini tertulis mari kita jaga keutuhan NKRI. Sebelumnya NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari poster ini yang sudah kelompok kami buat, kami mengajak seluruh teman-teman atau seluruh masyarakat untuk bersatu dalam menjaga keutuhan NKRI, untuk selalu menjaga dan mempertahankan NKRI dari adanya pemberontakan bersenjata, sabotase, dan spionisme atau aksi teror lainnya. Silakan. Enggak, seluruh warga negara Indonesia juga wajib. Karena ya kan kita sama-sama tinggal di sini Indonesia. Jadi itu semua kewajibannya. Beda dong. Emang lu nggak pernah bolong kalau sholat? Nggak pernah bolong. Oke, silakan. Tutup. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Oke. Jelas? Jelas? Iya. Bahwa ini yang kalian buat, maka kalian pun harus bisa menjalankan dalam kehidupan sehari. Contoh, kayak di kelompok 5 aja. Ya. Tanggapan yang bagus memang. Dari Fajar. Bukankah yang menjaga pertahanan dan keamanan itu adalah TNI dan Polri? Ya. Memang ya, TNI dan Polri ditugaskan oleh negara untuk menjalankan hal tersebut. Ya. Tetapi bukan hanya TNI dan Polri, tapi seluruh elemen masyarakat Indonesia, ya, untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita ketahui bahwa ancaman itu ada yang datang dari dalam negeri, ada yang datang dari luar negeri. Ada militer, ada non militer. Ya, di bidang apa saja? Ya, teman-teman tadi sudah sampaikan, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertahanan dan keamanan. Ya. Minggu lalu kita sudah bahas, ya, bagaimana ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lalu bagaimana strategi mengatasinya. Ya. Hari ini kalian sudah, ya, membuat sebuah ajakan untuk mewaspadai ancaman, ya, mewaspadai ancaman, sehingga ya perlu yang namanya kerjasama. Oke. Ada pertanyaan? Yang mau bertanya silakan. Yuk, yang belum dipahami dari 2 minggu. Ya apa tuh? Kenapa paham liberalisme belum cocok diterapkan di negara Indonesia? Ya. Ya, kira-kira siapa yang mau menjawab? Ya. Ya, siapa yang mau berpendapat silakan.
Ada? Ya silakan Jar. Indonesia itu negara yang beragama, Pak. Indonesia negara yang beragama. Norma-norma yang harus diterapkan oleh masyarakat. Ada norma-norma yang harus diterapkan oleh bangsa Indonesia. Nah, ada lagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fajar. Kita tadi ke belakang. Kenapa ideologi kita bukan liberalisme? Ya, kenapa Pancasila? Kita tarik ke sejarah, ya, bahwa Pancasila ini dibuatkan berdasarkan apa? Ini kebiasaan benar. Kebiasaan siapa? Masyarakat Indonesia. Pancasila dibuat berdasarkan kultur bangsa Indonesia. Bahkan dunia mengakui ya kesaktian dari Pancasila. Ideologi yang mampu merangkul semua aspek kehidupan. Sila pertama tentang ketuhanan. Kaitannya antara manusia dengan Tuhan. Berarti agamanya, religiusnya. Sila dua tentang kemanusiaan. Ya. Ketiga tentang persatuan. Ya. Bersatu hidupnya. Sila kedua tadi kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Lalu disatukan untuk cinta tanah air. Ya. Lalu dalam menjalani kehidupannya itu harus demokratis sesuai dengan sila keempat. Ada musyawarah. Ya. Bahwa dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah dan adil bagi seluruhnya. Tidak berat pada salah satu sisi atau dalam satu pihak. Ya. Jadi Pancasila ini dibuat berdasarkan karakteristik kultur masyarakat Indonesia. Ya. Jadi nggak bisa kita ganti sembarangan. Paham? Oke. Dan itu mengapa kita penting ya menjaga ideologi Pancasila dari ancaman. Ya, kenapa penting? Ya karena hal-hal tadi kan itu sudah disesuaikan, sudah dibuat ya, untuk masyarakat Indonesia itu yang paling pas. Oke. Bagaimana strategi menghadapi ancaman tersebut kira-kira di bidang ideologi terkait dengan Pancasila? Ya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Paham? Paham? Iya. Ya. Jadi ketika kita tahu masalahnya dalam di bidang IPO Leksos Hankam, kita harus pasti punya strategi. Paham ya? Ngerti ya? Oke. Ini itu. Oke, sekarang kalian kerjain evaluasinya nih. Ya. Wish. Oke, silakan kalian scan, muncul tes. Kalian barcode dulu, lalu kalian kerjakan. Ya. Di kertas lembar aja. Ya. Sudah muncul? Oke, silakan dikerjakan masing-masing di kertas lembar. Bapak kasih waktu 15 menit. Sejam. Jangan sejam. Nanti guru yang lain gak kebagian. Ya, langsung isi jawabannya aja ya. Di kertas lembar. Ditulis aja dulu.
Jangan lupa nama sama kelas kalian. Tulis nama dan kelas. Enggak usah. Langsung jawabannya saja. Iya, nomornya aja yang penting jelas. Kerjakan masing-masing ya. Nah, ini individu nih, bukan kelompok lagi. Yo. Nggak usah, langsung jawabannya aja. Nomor jawaban. Ya. Oke, yuk kumpulin yuk. Yuk kumpulin. Ayo kumpulin. Oke, sudah ya? Ayo kumpulin. Sini, silakan kumpulkan. Waktunya sudah habis. Ayo. Ya, sudah selesai semua ya? Ini bagus-bagus nih. Bismillah 100 ya. Yuk mana? Oke.
Mudah? Gampang? Sudah kita pelajari semua? Sudah. Ya. Apa itu pengertian ancaman? Oke, setiap usaha yang dapat membahayakan keutuhan, kedaulatan, persatuan bangsa Indonesia terhadap integrasi nasional. Ya. Di bidang politik, contoh ancamannya apa? Ayo. Ideologi. Ini ideologi ya? Ya, kelompok ideologi. Ayo, ideologi. Contohnya. Contohnya adalah gerakan separatisme. Kelompok 2, politik. Contohnya ancaman korupsi. Kelompok 3, pengangguran. 4, munculnya westernisasi, hedonisme. 5, aksi terorisme. Ya. Ya, coba sekarang Bapak putar sedikit di bidang ideologi. Paham komunis. Ya, di bidang ekonomi. Inflasi, pengangguran. Di bidang politik. Intimidasi. Ya. Oke. Jadi saling memahami? Paham? Paham ya? Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan ya pembelajaran kita dalam 2 minggu. Terima kasih proyeknya. Nanti Bapak izin akan share poster kalian di media sosial. Ya, akan share poster kalian di media sosial. Kalau perlu kalian pun harus men-share ya di media sosial terkait dengan poster yang kelompok kalian sudah buat. Ya, supaya semua masyarakat ya melihat, membaca ya ajakan kalian untuk mewaspadai terhadap ancaman. Ya. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Kenapa, Kesi? Iya, agar kita tahu ya dampak dari ancaman itu seperti apa, ya. Lalu strategi menghadapi ancaman tersebut bagaimana? Ya, kalian sudah sajikan semua. Benar nggak? Iya, sudah kalian sajikan semua. Oke, cukup hari ini? Cukup. Terima kasih ya untuk kelas 11 IPS 1 ya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di kehidupan kita kelak. Amin. Ya, sebelum kita akhiri, silakan untuk ketua kelas ya AB untuk memimpin doa sebelum kita akhiri. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita kembali tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.